Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah untuk pemeliharaannya bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari sejenak kita berdoa. Kepadamu kami datang menyembah ya Allah Bapa kami di sorga, mensyukuri atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami yang terus memelihara kami sampai hari ini. Pagi hari ini firman-Mu akan diperdengarkan sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Karena itu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan kami alami hanya karena kasih-Mu kepada kami, dan biarlah firman-Mu itu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kami. Ini doa kami, berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Firman Tuhan menuntun kita dalam tema Allah hadir bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua pasti akrab dengan isi syair lagu dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Nah, melalui syair lagu ini, mau menggambarkan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang harus direspon dengan rasa syukur. Melalui pembacaan kita Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, juga mau menggambarkan bahwa Yesus adalah Sang Firman Allah yang sudah ada sebelum Yohanes. Dia adalah anak tunggal Bapa yang telah menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Mengapa justru Allah menjadi manusia dalam diri Yesus? Tidak cukupkah Allah menyatakan kuasa-Nya dalam kemuliaannya supaya kita semakin menyaksikan kemuliaannya yang penuh kasih, sehingga semakin meyakinkan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah? Hal ini mestinya membuat kita bersuka cita, karena Sang Firman telah menjadi manusia dan telah melayakkan kita menjadi anak-anak kepunyaannya. Jika Allah telah berinkarnasi menjadi manusia, itu artinya Allah masih berkenan untuk memberi kita kesempatan untuk menjadikan diri kita berkenan kepadanya.
Kita harus bersyukur karena dalam ketidakmampuan kita untuk mengenal Allah lebih dekat, justru Dialah yang datang menjadikan dirinya lebih dekat dalam hidup kita. Allah hadir dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dan terus memberi kita kesempatan untuk menikmati kehadirannya, agar melalui kehadirannya kita beroleh sukacita, karena dalam suasana kehidupan kita yang berujung pada kebinasaan, Dia hadir mengarahkan ulang kehidupan kita dan memanggil kita untuk terus menikmati kasih dan kemurahannya dalam kerajaannya. Terpujilah Kristus Sang Penyelamat. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, firman-Mu terus hadir menjadi kekuatan kami. Apa yang telah kami baca, apa yang telah kami renungkan pagi hari ini, terus meyakinkan kami bahwa Allah selalu hadir bagi kami menjadi bukti kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Karena itu ya Allah, biarlah kehadiran-Mu melalui Sang Putra Tunggal Yesus Kristus, kami akan terus hayati dan akan terus kami respon dengan ungkapan syukur dan terus menyadari bahwa dalam keadaan apapun, Engkau Allah yang selalu hadir bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang hari ini kehidupan kami, segala aktivitas kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami, menilik segala keberadaan hidup kami, hadir menjadi kekuatan bagi kami dikala kami lemah, dikala kami berduka, dikala kami berjuang melawan sakit penyakit. Kami percaya bahwa dalam gumul seberat apapun, Engkau Bapa yang senantiasa memelihara kami. Kami mohon ya Allah untuk setiap kerja kami, aktivitas kami, usaha apapun yang akan kami kerjakan hari ini akan membawa kebaikan, akan kami kerjakan dalam tanggung jawab dan kesetiaan, sehingga seluruh kehidupan kami akan menjadi berkat bagi diri kami, bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi di dalamnya kami menyatakan kemuliaan-Mu ya Allah. Ini kami datang berserah kepadamu, membawa ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala aktivitasmu hari ini tetaplah andalkan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.